Pernahkah kalian bertanya-tanya, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, apakah kita pernah membuat perjanjian dengan Sang Pencipta? Ya, perjanjian yang menentukan jalan hidup kita, potensi kita, bahkan mungkin takdir kita. Kebanyakan dari kita mungkin tidak pernah memikirkannya, atau bahkan menganggapnya sebagai sebuah mitos atau cerita semata. Tapi, bayangkan jika benar adanya bahwa kita pernah membuat kesepakatan ilahi tersebut, bukankah itu akan mengubah cara kita memandang hidup ini? Bersyukurlah jiwa-jiwa yang berani dilahirkan ke dunia, karena perjalanan hidup kita adalah bagian dari rencana yang telah disepakati. Bayangkan kalau kita semua pernah membuat sebuah perjanjian sebelum kita lahir ke dunia ini. Perjanjian yang akan menentukan siapa kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kita akan menjalani hidup. Kedengarannya seperti sesuatu dari cerita fiksi, bukan? Tapi, bagaimana jika perjanjian ini adalah bagian dari rencana besar alam semesta? Apa yang akan kita lakukan jika kita tahu kita telah menandatangani kontrak dengan Sang Pencipta sebelum kita mengambil nafas pertama kita? Mari kita bahas bersama-sama. Sahabat Senja, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian Hiburan Senja. Video kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh misteri, yaitu perjanjian spiritual yang mungkin kita buat sebelum kita lahir ke dunia ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba renungkan sejenak. Dalam hidup kita, ada banyak momen yang terasa seperti takdir, momen-momen yang seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya. Bisa jadi, semua ini adalah bagian dari perjanjian spiritual yang kita buat sebelum kita dilahirkan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep ini dari berbagai sudut pandang. Kita akan melihat bagaimana kepercayaan ini dapat mempengaruhi cara kita memandang hidup, tujuan kita, dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Jadi, tetap bersama kami sampai akhir, karena siapa tahu, mungkin Anda akan menemukan makna baru dalam perjalanan hidup Anda. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa itu perjanjian ilahi sebelum kita lahir ke dunia? Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak kebudayaan dan agama di dunia yang memiliki keyakinan tentang adanya perjanjian atau janji suci yang dibuat oleh jiwa kita sebelum memasuki kehidupan duniawi. Dalam tradisi agama tertentu, ini disebut dengan amanah atau mithaq yang berarti perjanjian atau sumpah. Misalnya, dalam Islam, sejatinya kita memiliki perjanjian primordial dengan Allah sebelum dilahirkan di muka bumi ini. Tertuang dalam kitab suci Al-Quran, kita pernah dipanggil Alastu bi Rabbikum yang berarti bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian pada saat itu kita menjawab balas syahidna yang berarti benar, engkaulah Tuhan kami. Pada dasarnya, perjanjian ini dipercaya sebagai kesepakatan yang kita buat dengan Tuhan mengenai misi hidup kita, tantangan yang akan kita hadapi, dan potensi yang akan kita kembangkan. Tapi bagaimana semua ini bekerja? Bagaimana kita bisa memahami dan mengintegrasikan konsep ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita masuk lebih dalam. Konsep ini, jika diterima dan dipahami dengan baik, bisa memberikan kita pandangan yang sangat berbeda tentang kehidupan. Pertama-tama, mari kita bahas dari sisi spiritualitas dan agama. Dalam banyak ajaran agama, disebutkan bahwa jiwa kita berasal dari alam ruh dan memiliki tujuan tertentu di dunia. Ketika kita lahir, kita tidak datang dengan tangan kosong. Kita membawa misi, potensi, dan perjanjian yang telah kita buat. Dalam tradisi Hindu, ada konsep reinkarnasi yang menyebutkan bahwa jiwa menjalani banyak kehidupan untuk belajar dan berkembang. Setiap kehidupan adalah bagian dari perjalanan panjang yang dipenuhi dengan pelajaran dan tantangan. Dalam konteks ini, perjanjian ilahi bisa dilihat sebagai bagian dari karma dan dharma, kita, tugas dan kewajiban yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih filosofis. Jika kita menganggap bahwa kita memiliki perjanjian ilahi, ini berarti setiap tantangan dan hambatan dalam hidup bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah kita setujui. Dengan kata lain, tidak ada yang sia-sia. Setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Bayangkan jika setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita bisa melihatnya sebagai ujian yang telah kita pilih sendiri sebelum kita lahir. Bukankah itu akan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapinya? Kita akan lebih berfokus pada apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut daripada merasa sebagai korban keadaan. Perjanjian prakelahiran adalah konsep yang banyak ditemukan dalam berbagai tradisi spiritual dan kepercayaan di seluruh dunia. Ide dasarnya adalah bahwa sebelum kita lahir, jiwa kita membuat kesepakatan dengan Sang Pencipta alam semesta atau dengan diri kita sendiri tentang apa yang akan kita pelajari, tantangan apa yang akan kita hadapi,
dan tujuan hidup kita di dunia ini. Perjanjian prakelahiran dapat dianggap sebagai rencana spiritual yang dirancang oleh jiwa kita sebelum kita mengambil bentuk fisik di bumi. Dalam perjanjian ini, jiwa kita memilih keadaan dan situasi tertentu yang akan membantu kita belajar dan berkembang secara spiritual. Ini bukan sekedar tentang nasib atau karma, melainkan sebuah keputusan sadar yang dibuat dengan penuh kesadaran akan konsekuensi dan tujuan akhirnya. Sebagai contoh, seseorang mungkin memilih untuk dilahirkan dalam keluarga dengan tantangan finansial untuk belajar tentang ketekunan dan kerja keras. Orang lain mungkin memilih untuk mengalami penyakit tertentu untuk mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap orang lain yang menderita. Bagaimana perjanjian ini dibuat? Perjanjian ini terjadi di alam arwah, sebuah alam spiritual di mana semua jiwa manusia dikumpulkan sebelum diciptakan secara fisik. Dalam keadaan itu, Sang Pencipta berbicara langsung kepada jiwa-jiwa tersebut, dan mereka menyatakan pengakuan mereka terhadap Sang Pencipta. Konsep ini mencerminkan keyakinan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah. Namun, setelah lahir, lingkungan, pendidikan, dan pengaruh lainnya dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang tetap setia kepada fitrah ini. Menurut beberapa tradisi, perjanjian prakelahiran dibuat di alam spiritual sebelum kita mengambil bentuk fisik. Dalam kondisi kesadaran yang lebih tinggi, jiwa kita bekerja sama dengan Sang Pencipta untuk merancang rencana hidup kita. Proses ini melibatkan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang akan kita hadapi, serta pelajaran yang perlu kita pelajari untuk pertumbuhan spiritual kita. Beberapa orang yang telah mengalami hipnosis regresi atau meditasi mendalam mengatakan bahwa mereka telah mengakses memori atau pengetahuan tentang perjanjian prakelahiran mereka. Mereka menggambarkan pengalaman ini sebagai sangat mendalam dan penuh makna, memberikan mereka wawasan tentang tujuan hidup mereka dan alasan di balik berbagai tantangan yang mereka hadapi. Lantas apa tujuan dan manfaat dari perjanjian prakelahiran? Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menetapkan fondasi spiritual bagi kehidupan manusia di dunia. Ini memberikan manusia kesadaran bawaan akan Tuhan dan tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Kesadaran ini seharusnya membimbing manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan dan kebaikan. Manfaat dari memahami dan mengingat perjanjian ini sangat signifikan bagi seseorang. Ini memberikan pandangan yang jelas bahwa hidup di dunia adalah bagian dari ujian yang lebih besar dan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, seseorang didorong untuk menjalani hidup dengan integritas, berusaha untuk tetap setia kepada Ilahi, dan mengikuti ajarannya dalam setiap aspek kehidupan. Tujuan lain dari perjanjian prakelahiran adalah untuk membantu jiwa kita belajar dan berkembang. Dengan menghadapi tantangan tertentu, kita diberi kesempatan untuk mengembangkan kualitas dan kebajikan seperti keberanian, ketabahan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Setiap tantangan yang kita hadapi di bumi bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar untuk membantu kita mencapai potensi tertinggi kita. Manfaat lain dari memahami konsep ini adalah memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang hidup kita. Alih-alih melihat diri kita sebagai korban keadaan, kita mulai melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ini dapat memberikan rasa kedamaian dan penerimaan yang lebih dalam, serta motivasi untuk terus maju meskipun menghadapi kesulitan. Perjanjian prakelahiran adalah konsep yang menawarkan pandangan yang mendalam dan bermakna tentang kehidupan kita. Ini mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, memiliki tujuan dan makna yang lebih besar. Dengan memahami dan menerima perjanjian ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran, kehadiran, dan tujuan. Pada akhirnya, keyakinan bahwa kita telah memilih jalan hidup kita sendiri dapat memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka, mengetahui bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual kita yang lebih besar. Jadi, teman-teman, apakah kita benar-benar memiliki perjanjian dengan Ilahi sebelum kita lahir ke dunia? Mungkin kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Namun, yang jelas, kita semua memiliki potensi untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Dengan merenungkan konsep ini, kita bisa mendapatkan perspektif baru yang membantu kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Mari kita renungkan bersama. Luangkan waktu setiap hari untuk mendengarkan suara hati kita, untuk merenungkan perjalanan hidup kita, dan untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Jika kita bisa mendekatkan diri pada misi dan tujuan hidup kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan kepuasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kalian merasa terinspirasi oleh video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif lainnya.
Dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian rasakan atau pikirkan mengenai perjanjian ilahi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Salam senja.